Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inverse matriks ordo 3x3 ya. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang inverse matriks untuk ordo 2x2, nah kali ini untuk 3x3. Meskipun sama-sama menentukan inverse matriks, tapi untuk ordo 3x3 ini sedikit berbeda ya dari ordo 2x2 ya. Mari kita simak dulu rumus inverse matriks ordo 3x3 ya. Ini adalah rumusnya ya. Untuk keterangannya, A pangkat min 1 ini adalah inverse matriks ya. Kalian sudah paham dan kalian sudah familiar karena sudah mengetahui, sudah belajar ordo 2x2. Untuk inverse itu tandanya ada pangkat min 1 di atasnya ya. Lalu untuk A seperti ini ya. Jika ada tanda, jika ada batas kanan dan kirinya, maka ini disebutnya determinan matriks ya ini. 1 per determinan matriks ya, 1 per determinan matriksnya. Lalu adjoin ya, ADJ ini adalah adjoin matriks. Apa sih adjoin matriks itu? Nah, dari sini kita mulai ke langkah-langkahnya dulu ya. Langkah-langkah menentukan inverse matriks ya. Langkah-langkah menentukan inverse matriks itu ada 13 ya. Ya, banyak langkah-langkahnya ya. Untuk menentukan inverse matriks itu yang pertama tentukan dulu determinannya. Kita sudah pernah mempelajari determinan matriks ya. Jadi silakan yang belum mengetahui silakan tonton video sebelumnya tentang menentukan determinan matriks. Tentunya untuk ordo 3x3 ya. Nah, sekarang yang kedua adalah menentukan kofaktor ya. Apa kofaktor itu nanti kita jelaskan di latihan di contoh soal supaya lebih paham ya. Ini tutup baris 1 dan kolom 1. Tutup baris 1 dan kolom 2 ini adalah langkah-langkahnya untuk menentukan inverse matriks ordo 3x3. Ini sudah Ibu rangkum dan sudah dibuat gampang mungkin supaya dapat dipahami ya. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, kita masuk ke contoh soal nih. Ada contoh soal tentukan inverse matriks dari A ya. Ini inverse matriks dari matriks A ordo 3x3 ya. Tadi ya langkah pertama adalah menentukan determinan matriksnya. Tentu saja untuk determinan matriks itu pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kanan batas ya. Jadi kalau yang dipindahkan adalah 1, 4, 1 pindahkan ke sebelah kanan batas, lalu 2, 3, 5 juga pindahkan ke sebelah kanan batas ya. Ingat langkah selanjutnya adalah nah, kita buat panah-panah nih. Nah, tentunya ini dikali bilangannya ya. Nah, untuk ke bawah ini ditambah, lalu untuk ke atas ini dikurang ya. Untuk detailnya, Ibu tidak terlalu membahas tentang determinan matriks karena sudah dibahas di video sebelumnya. Bagi yang baru menonton videonya kali ini, kalian bisa lihat di video menentukan determinan matriks ya. Jadi ini dikalikan, 1 dikali 3 dikali 4, kemudian ditambah, ini yang ke bawah dulu ya, yang panah biru. Nah, 2 kali 2 kali 1 ini ditambah, lalu 3 kali 4 kali 5. Nah, untuk yang ketiga itu jadinya dikurang ya. Untuk yang ketiga setelah 3 kali, setelah 3 panah ini ada tandanya lalu dikurang. Lalu ke atas yang panah yang merah, 1 kali 3 kali 3 dikurang, 5 dikali 2 dikali 1, lalu dikurang, terakhir 4 dikali 4 dikali 2 ya. Setelah semuanya selesai, kita kalikan dulu. 1 dikali 3 kali 4 berarti 12. 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya 4. 3 kali 4 kali 5 itu hasilnya 60. Dikurangi 1 dikali 3 dikali 3 itu 9. Lalu 5 dikali 2 dikali 1 10. 4 dikali 4 kali 2 itu 32 ya. Setelah dikalikan kita jumlahkan nih. 12 tambah 4 tambah 60 kurangi 9 kurangi 10 dan kurangi 32. Maka hasilnya adalah 25. Ketemulah determinannya 25 untuk langkah pertama ya. Kita masuk ke langkah kedua ya. Langkah kedua itu menentukan kofaktor. Nih, apa nih kofaktor? Yang langkah kedua menentukan kofaktor yaitu tutup baris 1 dan kolom 1. Kita tulis dulu ini. Ini adalah matriks A ya yang tadi ditanyakan atau di soal. Ini adalah matriks A. Tutup baris 1 dan kolom 1. Baris 1 itu adalah, nah ini adalah baris 1. Baris itu adalah yang memanjang, sedangkan kolom itu adalah yang ke bawah atau vertikal ya.
Nah, tutup baris 1 ditutup ya, lalu kolom satunya ditutup. Menyisakan 4 angka, 3, 2, 5, 4. Nah, ini dicari determinannya ya. Gimana sih cara mencari determinan ordo 2 kali 2? Ingat, A dikali D dikurangi B kali C ya. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4, kali silang ingat, 3 dikali 4 dikurangi 5 dikali 2 ya. 3 dikali 4 dikurangi 5 dikali 2 ya. 3 dikali 4 itu 12, 5 dikali 2 itu 10, 12 dikurangi 10 adalah 2 ya. Oke, kita simpan nih. Kita tulis kolom seperti ini. Kofaktor, ini ini adalah kofaktor A ya. Nah, kita buat matrik. Tentunya di sini adalah ordo 3 kali 3. Tadi kita udah pertama menemukan 2, simpan di sini 2-nya ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke tutup baris 1 kolom 2. Tadi yang pertama tutup baris 1 kolom 1. Sekarang tutup baris 1 kolom 2. Nih, baris 1-nya ditutup, kolom 2-nya ditutup. Menyisakan 4 angka yaitu 4, 2, 1, 4. Sama seperti langkah yang pertama dikali silang ya. 4 dikali 4 dikurangi 1 kali 2 ya. 4 dikali 4 dikurangi 1 dikali 2. 4 dikali 4 itu 16, dikurangi 1 dikali 2 adalah 2. 16 dikurangi 2 hasilnya 14 ya. Ketemu nih, angka kedua adalah 14. Kita masukkan ke kofaktor. Tulis 14 di sebelah kanan 2 ya. Lalu, nih, tutup baris 1 dan kolom 3 ya. Kita bereskan dulu baris 1-nya ya. Tetap di baris 1, cuman kolomnya berbeda-beda ya. Tadi tutup baris 1, tutup. Lalu kolom yang ketiga nih ditutup. Menyisakan 4 angka, 4, 3, 1, 5. Sama juga dikali silang, 4 dikali 5 kurangi 1 dikali 3 nih. 4 dikali 5 kurangi 1 dikali 3. 4 dikali 5 itu adalah 20 kurangi 1 dikali 3, 3. 20 dikurangi 3 adalah 17 ya. Nah, angka ketiga sudah diketahui ini 17. Kita masukkan ke kofaktor yang tadi. Tulis angka 17 di sebelah kanan 14. Nah, sudah ada 3 nih, berarti tinggal 6 lagi ya, kita cari. Selanjutnya, langkah selanjutnya, tutup baris 2 tadi, baris 1 sudah selesai. Baris 1 itu, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Nah, selesai, kita turun ke baris 2. Baris 2, kolom 1 ya. Baris 2 tutup, kolom 1 tutup. Nah, menyisakan 4 angka, 2, 3, 5, 4. Kali silang, 2 dikali 4, 5 dikali 3 ya. 2 dikali 4 dikurangi 5 dikali 3 ya. 2 dikali 4 itu adalah 8, 5 dikali 3 itu 15. 8 dikurangi 15 adalah min 7. Ketemu nih angka keempat. Kita masukkan ke kofaktor, tulis di sini angka keempatnya ya. Min 7. Nah, lalu lanjutkan. Sekarang tutup baris 2 kolom 2 ya. Baris 2 nih, baris kedua, kolom kedua ditutup ya. Menyisakan angka 1, 3, 1, 4. Kali silang juga 1 dikali 4, 1 dikali 3 ya. 1 dikali 4 dikurangi 1 dikali 3. Ingat dikali silang ya. 1 dikali 4, 4 dikurangi 1 dikali 3, 3. 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Ketemu nih. Angka kelima, kita masukkan ke kofaktor, tambahkan angka 1 di sini. Ya. Karena ini hasilnya 1, berarti tulis di sini 1. Selanjutnya, ya, sekarang tutup baris 2 dan kolom 3, ya. Baris keduanya ditutup, kolom 3-nya ditutup. Menyisakan angka 1, 2, 1, 5, ya. Kali silang 1 dikali 5, 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 5 dikurangi 1 dikali 2. 1 dikali 5 adalah 5, 1 dikali 2 adalah 2. 5 dikurangi 2 adalah 3. Ketemu angka ke-6 adalah 3. Maka hasilnya ditulis di sini, 3 ya. Selanjutnya, nih, langkah ke-7. Sekarang masuk ke baris ketiga. Tadi baris kedua sudah selesai. Tutup baris ketiga kolom pertama. Ya, baris ketiga kolom pertama. Nih, tutup. Menyisakan angka 2, 3, dan 3, 2. Kali silang juga. 2 dikali 2, 3 dikali 3. Kali silang ya. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. Ketika 4 dikurangi 9, hasilnya min 5. Maka kita tulis lagi di kofaktor yang tadi. Bilangan yang ketujuh adalah min 5. Ya, bilangan ketujuhnya min 5. Selanjutnya, sekarang baris ketiga. Masih di baris ketiga. Dan tutup kolom yang kedua.
baris ketiganya ditutup, kolom yang keduanya ditutup juga. Menyisakan angka 1, 3, 4, 2. Berarti dikali silang. 1 dikali 2, kurangi 4, dikurangi 3. Kali silang ya. 1 dikali 2 itu 2, dikurangi 4 dikali 3 itu adalah 12. Maka 10 dikurangi 12 adalah min 10. Ya. Kita masukkan ke kofaktor, di sini tulis min 10. Oke, kita lanjutkan. Terakhir untuk menentukan nilai yang ke-9, ya. Tutup baris ketiga dan kolom ketiga. Ya, menyisakan angka 1, 2, dan 3, 4. Ya. Maka dikali silang. 1 dikali 3, 4 dikali 2. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 2, 8. 3 dikurangi 8 adalah min 5. Kita tulis lagi di kofaktor. Tulis di sini angka terakhir adalah min 5. Nah, selesai ini kita menentukan kofaktor. Ini adalah hasil kofaktor. Melanjutkan. Hasil kofaktor, lalu kita langkah ke-10, mengaplikasikan kofaktor matrik ya. Kofaktor matrik itu adalah, lihat tandanya. Plus, min, plus. Min, plus, min. Plus, min, plus. Ini adalah tanda kofaktor ya. Kita aplikasikan ke sini. Berarti 2. Ketika dikalikan positif, maka hasilnya positif ya, tetap 2. 14, ketika dikalikan negatif, maka di sini jadi negatif 14 ya. 17, di sininya positif. Lihat posisinya samakan. Berarti tetap positif. Nah, min 7 di sininya negatif. Berarti negatif dikali negatif, hasilnya akan positif. Berarti di sininya jadi positif ya. 1 di sininya nih, posisi di sini nih positif, berarti tetap di sininya 1 ya. 3 di sininya negatif, berarti positif dikali negatif, hasilnya negatif. Ketika dia hasilnya jadi min 3 ya. Sekarang min 5 di sini posisinya positif. Negatif dikali positif itu negatif, maka di sini tetap min 5. Nah, lalu yang ini min 10. Min 10 dikali negatif ya. Min 10 dikali negatif, negatif kali negatif itu adalah positif, maka hasilnya 10 ya. Ada kelihatan perubahannya ya. Min 5 di sininya positif, negatif dikali positif itu negatif, maka di sininya tetap min 5. Kalian bisa lihat ini perbedaannya di sini. Ketika ini diaplikasikan ke kofaktor ini akan menjadikan kofaktor yang ini ya. Berarti yang kita ambil adalah kofaktor yang ini yang telah diaplikasikan ya. Lalu setelah ini langkah selanjutnya adalah rubah kofaktor matrik menjadi adjoin matrik. Gimana cara merubah kofaktor menjadi adjoin? Ini sama langkahnya dengan transpos ya. Ini ada tanda transpos nih. Gimana sih kalau transpos? Transpos itu mengubah dari baris menjadi kolom ya. Baris menjadi kolom. Oke, lihat. Nih. Oke, baris pertama. Asalnya memanjang baris 2, min 4, 17. Nah, ketika dibuat jadi adjoin, dia akan jadi kolom ke bawah. 2, min 4, 17. Begitu juga yang baris kedua nih. Baris kedua asalnya memanjang, asalnya dia baris. Ketika berubah jadi adjoin, dia jadi ke bawah, menjadi kolom 7, 1, 3. Ya. Sekarang yang ketiga juga, baris ketiga sama, asalnya memanjang nih, min 5, min 10, dan min 5. Asalnya memanjang atau dia asalnya baris. Tapi ketika menjadi adjoin, dia akan menjadi kolom atau ke bawah. Jadi min 5, 10, 5-nya adalah ke bawah ya. Itu caranya untuk merubah kofaktor menjadi adjoin ya. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan rumus inverse matrik order 3x3. Ingat yang pertama di slide pertama itu ada nih rumus inverse matrik ya. Inverse matrik A. Nah, determinannya adalah 25. Determinannya 25. Adjoinnya tadi adalah ini adjoinnya ya. Ingat adjoinnya yang tadi kita temukan. Adjoin yang telah dirubah menjadi yang hasil terakhir ya adjoinnya. Nah, lalu tinggal kita masukkan 1/25. 25 ini dari determinan ya. Lalu adjoinnya 1/25 berarti dikalikan dengan semua elemen yang ada di matrik. Maka hasilnya seperti ini ya. Nih, setelah hasilnya seperti ini, lihat ada yang bisa dibagi. 5 min 5/25 dia bisa dibagi ya. 10/25 juga bisa dibagi ya. Maka hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah 2/25 tetap, 7/25 juga tetap, min 1/5 juga ini asalnya min 5/25, maka dibagi 5, yang atas bagi 5, yang bawah bagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1, 25 dibagi 5 adalah 5 ini ya. Ini juga sama 10/25 ya.
10 per 25 dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2, 25 dibagi 5 adalah 5. Ya.